terkait penanganan stunting. Iya, jadi penanganan stunting itu baik pencegahan ataupun sudah terindikasi stunting, itu boleh dikatakan penanganan stunting. Jadi kami sangat apresiasi dan terima kasih bahwa dalam seminar ini akan diadakan dua karya ini terkait stunting. Perihal stunting ini sudah katakanlah nasional yang sangat urgent, dan setiap katakanlah rapat di kecamatan masalah stunting selalu ada. Mudah-mudahan dengan seminar ini, karya ini terkait masalah stunting, dan ini juga tepat karena ada banyak kader. Saya berharap semua kader, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, betul-betul nanti ini diperhatikan terkait masalah stunting. Bagaimana kita pencegahan, bagaimana setelah anak kita terkena ya. Saya kira itu tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Global Karya Mini ini bermanfaat untuk kita semua dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya salut juga kepada anak-anak PBL ini. Alhamdulillah ternyata memberikan kesan yang baik di masyarakat. Artinya apa yang kami sudah sampaikan ya, baik secara teori maupun kami biasanya kalau lagi istilahnya bincang-bincang, ternyata mereka juga benar-benar menjaga nama alma maternya. Saya mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, namun ada karya yang dibuat, boleh kita lihat di depan, abon ikan ya. Abon ikan ini untuk dalam rangka penanganan stunting. Jadi tadi Pak Lurah sudah sampaikan bahwa sebentar akan ada lomba karya untuk penanganan stunting. Jadi stunting ini merupakan isu nasional ya, karena kasusnya sangat banyak. Jadi kalau dibilang stunting, bahasa sederhananya itu pendek. Pendek itu menandakan bahwa anak tersebut pernah kurang gizi yang lama sehingga tidak tumbuh. Jadi kalau anak pendek pasti tidak kurang gizi. Persoalannya Bapak Ibu bukan pada pendeknya, persoalannya ada pada perkembangan otaknya. Itu persoalannya ada pada perkembangan otaknya. Jadi kalau anak kurang gizi, dampak terbesar yang didapatkan itu di otak. Pemerintah sangat gencar-gencarnya menghadapi ini. Mohon maaf, saya lupa tadi perkenalkan Ibu Aji Munawwarah. Beliau dari Puskesmas Bonto Maranu, juga merupakan dosen di Fakultas Kesehatan. Terkait dengan abon ini, inilah salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah bahwa akan kita lakukan penanganan atau penanggulangan stunting dengan peningkatan gizi. Salah satunya ini adalah abon. Kalau biasa anak tidak suka makan ikan, dimodifikasi itu ikan. Bagaimana rasanya supaya bisa ikan rasa ayam. Nah ini berbeda rasanya kalau kita buat abon. Anak-anak suka. Dan yang paling bagusnya Ibu, karena abonnya ini dari ikan cakalang atau biasa orang bilang ikan tuna. Kenapa ikan cakalang atau ikan tuna? Di Jawa Ibu, ya orang heran kalau dibilang orang Sulawesi itu bodoh. Karena kita ikan cakalangnya atau ikan tunanya terbaik di Indonesia. Sulawesi Selatan itu paling terbaik ikan tunanya karena berada di laut dalam. Ikan tunanya itu atau ikan cakalangnya itu tinggi vitaminnya untuk otak, ya. Makanya itu ikan cakalang. Jadi kalau ini di rumah anak-anak suka ikan, kasih ikan cakalang atau ikan tuna. Gizinya itu sangat tinggi kita karena kualitas ikan cakalangnya kita terbaik. Ya di Sulawesi karena hidup di laut dalam. Nah makanya ya mereka buat gitu. Ikan cakalang juga ini murah.
murah sekali. Murah dibanding dengan ikan lain. Cuma satu kekurangannya kalau ikan cakalang, kalau dia tidak segar, biasanya dia agak gatal. Karena ikan cakalang itu mengandung tinggi antihistaminnya, itu yang membuat tidak gatal. Nah, ya, tapi kalau dia segar, diolah dengan baik, itu tidak apa-apa, bagus. Kita pencegah stunting mulai dari calon ibu. Nah, pada saat hamil itu kita juga sudah melakukan pencegahan stunting. Nah, pada saat dia melahirkan itu kan ada diberikan ASI kepada anaknya 6 bulan. Jadi kalau untuk pencegahan stunting itu tidak pada anaknya saja. Next. Nah, kalau untuk penyebab stunting, kalau kita tahu stunting itu ternyata gizi buruk. Kita ada beberapa hal yang memang kita tahu penyebabnya. Tapi kalau untuk memaparkan lebih jelasnya, stunting terkait dengan banyak penyebab, antara lain faktor asupan gizi ibu dan anak, status kesehatan balita, ketahanan pangan, lingkungan sosial dan kesehatan, lingkungan pemukiman, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, itu untuk penyebabnya. Kalau untuk penyebab balita, yang pertama itu kesehatan balitanya dan bagaimana asupan gizi balita yang diberikan oleh orang tuanya. Next. Untuk ciri-ciri stunting, yang pertama itu pertumbuhan melambat. Kadang itu anak-anak balita, teman-temannya itu kadang sebayanya dia itu sudah timbul nih, ada nih giginya 2, tapi kalau untuk stunting itu tidak ada nih. Kadang juga kurus atau kayak lemah dan bagus nih pertumbuhannya ibu, lambat nih dari sebayanya.